Saat ini kita membahas soal bagaimana dampak perang di Timur Tengah begitu ya, penutupan Selat Hormuz walaupun memang Amerika Serikat dan juga Iran sudah melakukan, gencatan senjata, tapi krisis energi ini masih, membayangi hampir seluruh negara di dunia. Iya. It's a good news-nya di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akhirnya memilih untuk tidak menaikkan harga BBM, setidaknya sampai akhir tahun. Sudah tepatkah kebijakan ini? Oh, saya nggak berani menilai itu, karena pasti pembuat kebijakan sudah punya hitung-hitungannya, sudah punya wisdom, sudah punya kalkulasi yang akurat. Kita doakan dan sebagai warga negara yang konsumen BBM, kita senang lah harganya tidak naik. Tapi mungkin dalam prinsip kehati-hatian public policy kita perlu juga menyampaikan pandangan-pandangan yang alternatif lah. Aman tidaknya itu kan fungsi dari banyak hal. Misalnya apakah stok kita cukup untuk bertahan berapa lama, apakah pasokan kita juga terjamin. Tapi juga harga internasional itu yang mungkin sekarang secara responsif orang berpendapat atau sebagian berpendapat bahwa kan sudah gencatan senjata, kemudian nanti akan ada segera kembali ke normal. Menurut saya jarak antara gencatan senjata menuju kepada harga lapangan itu masih panjang. Jadi gencatan senjata itu kan keputusan diplomatik antar negara. Nah, sudah itu kan nanti akan dicek apakah militernya mematuhi, sesudah militernya mematuhi apakah perbaikan fasilitas produksi dan transportasi itu bisa dilakukan dengan cepat. Sampai akhirnya normalisasi supply. Nah, supply demand-nya normal baru harganya normal. Itu will takes time, makan waktu. Nah, Butuh sekarang waktu berapa lama biasanya? tergantung kompleksitasnya, tapi kalau sekarang ini kan Kalau yang di terlibat kondisi seperti yang ini? terlibat dalam konflik ini kan belasan negara kan. Nah, baru saja disepakati hari berikutnya Israel sudah melanggar, sudah Menyerang menyerang Lebanon. negara lain, dan itu pasti tidak akan segera stabil lah kira-kira gitu. Nah, jadi mungkin yang paling penting adalah apapun kebijakan yang dipilih adalah kebijakan yang didasari pada prinsip-prinsip kehati-hatian. Karena menurut saya kebijakan publik itu tidak hanya sekedar menyenangkan masyarakat. Tentu saja kalau kita tanya pada masyarakat awam, sebagai konsumen BBM juga senang lah harganya nggak naik. Tapi kan juga ada hak-hak atau ada sesuatu yang sifatnya long term, keselamatan fiskal jangka panjang misalnya. Kemudian juga edukasi pada publik bahwa energi ini ada harganya. Saya dulu ketika memulai pekerjaan, tugas pertamanya adalah menaikkan BBM tuh pada bulan-bulan awal. Karena kita berpikir bahwa subsidi jatuhnya kepada orang-orang kelas menengah, walaupun sekarang pengguna motor banyak sekali ya. Akhirnya dialihkan. Ya, itu dialihkan untuk yang lebih produktif. Nah, keadaan ini juga akan menekan APBN kita karena sesungguhnya karena program-program yang sangat populis yang diluncurkan oleh pemerintah sekarang, kita butuh banyak sekali cash gitu. Nah, sekarang itu kan pemerintah daerah sudah menjadi pihak yang menanggung risiko kan. Transfernya turun, kemudian berdampak pada sebagian pekerja atau P3K terancam diberhentikan, tapi juga perputaran ekonomi kelas di bawah itu benar-benar menurun. Nah, dalam keadaan begitu, pertanyaannya kan apakah kita mau ngotot menggelontorkan uang sebanyak-banyaknya untuk menahan supaya BBM tidak naik, Nah, itu atau lebih realistis?